Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk bahas soal yang ketiga ya, yang ketiga dari soal latihan UTBK yang sudah saya share di web lakonfisika.net. Silahkan dicek di sana soalnya. Nanti linknya kita kasih deskripsi. Nomor satu dan 2 sudah ada di video berikutnya sebelumnya bro ya, sebelumnya. Nah sekarang kita ke soal yang ketiga, soal nomor 3. Soal nomor 3 itu soalnya apa ya? Ini ya, soalnya pada sebuah balok yang bermasa 1 kilogram, 1 kilogram masanya ya, bekerja 3 buah gaya F1, F2, F3 yang konstan. Berarti F-nya konstan, tidak berubah-ubah. Nah, ini ada keterangannya. Anggap balok tidak terpengaruh gravitasi. Nah, ini kita diminta menganggap balok tidak terpengaruh gravitasi. Konsekuensinya apa ini? Berarti dia nanti tidak punya gaya berat. Gitu aja. Dianggap tidak ada gravitasi, berarti dia tidak terpengaruh gravitasi, artinya dia tidak punya gaya berat, gitu aja ya. Nah, kok bisa ya? Nanti saya tunjukkan. Ini adalah melatih konsep teman-teman tentang resultan vektor sebenarnya. Melatih tentang resultan vektor dan sedikit pengetahuan tentang gaya. Jadi yang poinnya nanti di vektor ini ya. Ketika gaya tersebut menyebabkan balok bergerak dengan percepatan ini ya, ada percepatannya. Oke ya. Dengan arah seperti tunjukkan ini. Oke. Jika diketahui besar F2-nya 3, F2-nya ini 3 Newton, oke ya. Nilai tan theta 3/4 dan theta plus alfa 90, maka besar gaya F3 adalah, waduh, ribet ini sepertinya. Sepertinya ribet ya. Sekarang kita coba cek saja. Kita coba cek saja dari prinsip-prinsipnya vektor ya, dari prinsip-prinsipnya vektor. Oke. Nah, begini ya. Sekarang dari awal dulu. Karena ini kita ngomong gaya semua, maka ini ada percepatan. Ini harus kita konversi ke gaya juga, ke gaya juga. Gimana bisa konversi ke gaya? Kalau percepatannya ke sana, berarti ada gaya yang arah ke sana atau gaya resultannya. Berarti di sana ada gaya resultan juga. Gaya resultannya. Nilainya berapa? M dikali A kan gini aja. M-nya berapa? 1 kilo. A-nya tadi 15. Berarti ada 15 Newton ke sini. Resultan dari seluruh gaya F1, F2, dan F3. Oke, sekarang kita punya tiga vektor. Kita punya tiga vektor ya. Nah, ini adalah apa tadi? Ini F2, oke ya. Kemudian di sini ada, kita gambar ke sini ya. Ini ada F3. Oke, pelan-pelan aja ya. Ada F3, di sini ada F1. Terus kemudian di sini ada F berapa tadi? Iya, ada F resultan ya, ada F resultan. Oke, di sini alfa, di sini theta. Nah, wah ini yang diketahui banyak banget, Bang. Bikin pusing. Pusing piye toh, Bro? Bro, enggak usah bingung. Ya, ini ada tan theta. Nah, theta plus alfa ini 90, ini terkesan kan kita ribet. Berarti kan di sini. Kalau tetanya ini alfa, theta plus alfa 90, berarti tetanya itu juga sama dengan di sini kan? Oke. Paham ya? Tetanya juga sama dengan di sini. Nah, sekarang kita tinggal bermain saja. Bermain saja antara kalau kita bermain vektor ya, bermain vektor, berarti kan di sini ada resultan. Kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y kan, konsepnya seperti itu. Berarti di sini ada F3X ya, di sini ada apa? F3Y. Oke. Nah, di sini ada F resultan tadi. Ini ada F1. Nah, kita ambil saja karena yang diketahui adalah tan theta. Berarti kita ambil segitiga yang mengandung theta. Bisa ini, bisa ini. Kalau ambil sini, kita kan nggak tahu. Nggak bisa menentukan ini besarnya berapa, kita kan juga nggak tahu kan. Nah, maka kita tidak bisa menentukan nilai F3. Kalau dari sini, coba nanti. Di sini ada segitiga, kita tarik perpanjangannya. Nah, kita tarik perpanjangannya ini ya, berarti kita ngambil segitiga yang ini. Mana? Mana kok ini? Ini nih. Saat ini ya. Misalkan ini ya. Oke. Kita ngambil segitiga ini. Nah, di sini kita nanti akan coba lihat berapakah nilai dari apa namanya? F3-nya. Sekarang kan kita mau ini theta tadi, theta ya.
Kita mau menentukan nilai di sini ada sigma F apa? Y, di sini ada F resultannya berapa? Di sini ada F resultannya berapa? Oke ya. Sigma FY dan F resultan ini kalau gambarnya saya kependekan, ini kan enggak apa-apa ya, ini gambarnya kependekan. Em, yang jelas F ini kalau kita resultankan ke sini, makanya jadi sigma FY dan di sini jadi apa? Sigma Fx. Nah, gini. Sigma Fx ini kan resultan dari apa? F1 min F3x. Nah, ini toh. Nah, sedangkan sigma Fy ini resultan dari apa? F2 ditambah F3 ini kan. Nah, ini F3y ya, F3y sorry. F2 ditambah F3y. Masih ingat kan? Sigma Fy sama dengan F2 ditambah F3y karena yang berada di sumbu y ini. Sigma F-nya adalah F1 dikurangi F3X karena arahnya berlawanan. Satunya ke kanan, satunya ke kiri. Nah, kombinasi dari sigma Fx dan sigma Fy, sigma Fy dan sigma Fx ini akan membentuk namanya F resultan ini tadi. F resultan total, F resultan total. Nah, kalau F resultan kita kembalikan dipecah, maka jadi sigma Fx dan sigma Fy. Jadi sigma Fx sama sigma Fy. Kalau sigma Fx sigma Fy kita gabungkan, maka jadi F resultan. Kalau F resultan kita pindah, kita uraikan jadi sigma Fx dan sigma Fy. Ya, begitu pula sebaliknya. Oke, paham ya? Nah, makanya kita berfokus saja di sini. F resultannya kan kita sudah punya nilai 15 Newton, ya toh? Sigma Fy-nya baru kita cari. Di sini bisa kita tentukan dari mana? Kalau kita punya nilai tan theta sama dengan 3/4, maka kita bisa menentukan segitiganya kan begini. Ini theta, di tan theta berarti ini 3, ini 4, berarti ini 5 kan. Berarti kita bisa pakai apa? Kalau kita mau butuh, yang kita butuhkan adalah sisi sebelah sini, dan data yang sisi sebelah ini sebagai F resultan ini, maka kan data ini samping sama miring. Berarti kita bisa pakai cosinus. Cos theta berarti 4/5. 4/5 ya. Samping per miring. Masih ingat kan? Masih ingat ya? Aduh, ini kalau tidak ingat bahaya ini. Ini kalau sisi sudut di sini, ini ada sisi depan sudut ya, karena di depan sudut ini ada sisi samping, ini ada sisi miring. Nah, depan per samping itu tangen, ini tan. Depan per miring ini adalah sin. Samping per miring adalah cos. Oke ya. Berarti kita mau butuh yang sampingnya sudut sama yang sisi miring. Yang kita pakai sebagai data kan begini. Sampingnya sudut sama sisi miring. Berarti kita pakai cos. Cosnya berapa? Berarti sampingnya mana? 4. Miringnya 4/5. Oke ya. Cosinusnya 4/5. Berarti kan kita di sini bisa nyari saja nilainya. Berarti sigma F Y per F resultan itu sama dengan berapa? 4/5 karena ini sisi samping dan ini sisi miring. Berarti ini apa? Cos theta sama dengan sigma ini sama dengan ini tadi 4/5 ya kan, samping per miring kalau kita pakai segitiga yang ini. Oke ya. Oke, berarti paham. Ini berarti berapa? Sigma Fy-nya sama dengan 4/5 dikali F-nya 15. Ketemu berapa ini? 3, 12. Sigma Fy-nya 12. Nah, dari sigma Fy baru kita uraikan lagi. Sigma Fy tadi sama dengan apa? Kita ke bawah ya. Ini ya, kita ingat-ingat sigma Fy sama dengan F2 plus F3Y. Oke. Sigma Fy itu sama dengan F2 plus F3Y. Nah, nilainya ini sama dengan berapa? 12. Oke. F2-nya berapa tadi? 3. Oke, ditambah sigma F3Y berapa? F3Y. Berarti kalau F3Y kita uraikan dari sini ya, dari sini. F3Y berarti kan ini. Nah, berarti apa? F3 cos ini. Bingung enggak? Oh, F3 cos, F3 sin. Oke, bingung enggak? F3Y kan ini. Ya, ini ya, ini. Sebentar, pelan-pelan. Berarti kan sama dengan yang di depan. Kalau kita ambil segitiganya di F3 ya ini pelan-pelan saja nggak apa-apa. Ini F3 ya, ini theta, ini sudutnya tadi. Nah, kalau kita uraikan ke sini kan jadi ini. Kalau kita uraikan ke sini kan jadi ini kan. F3Y. Oke. Berarti ini nilai F3Y itu sama dengan sisi yang ada di depan
Sudut ini kan. Nah, berarti kita pakai prinsipnya sinus. Sinus theta sama dengan F3 Y per F3. Ini kan sisi miringnya ya. Segitiganya ini sisi miringnya, ini sisi depannya. Oke ya, di tetanya tadi. Ini sisi sampingnya. Nah, berarti kalau kita mau cari F3Y kan tinggal F3Y sama dengan F3 sin theta. Oke ya. Maka ini kita cari F3 dikali sin theta. Nah, sin tetanya berapa? Kalau cos tetanya ini berarti sin tetanya tadi berapa? Ini ke atas. Sin tetanya berarti yang depannya 3/5. Kan gitu aja. Tinggal masukkan 3/5. 12 dikurangi 3 itu pindah ruas sama dengan F3 dikali sinnya jadi 3/5. Nah, ini berapa? 9 sama dengan F3 dikali 3/5. Ini dicoret 3 dengan ini 1 ya, berarti F3 ini dikali sini berapa? 15 Newton. Oke, gampang ya? 15 Newton. Yang mana jawabannya ini? Oke. Soal ini benar-benar mengeksplorasi pengetahuan tentang vektor. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa isi di kolom komentar. Nanti akan coba kita bahas apa yang perlu dibahas. Kalau misalkan konsep vektor perlu diulangi lebih lanjut, silahkan bilang saja di komentar. Oke ya, terima kasih, sukses, selamat belajar. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.